Berjuang tutup TPL adalah perjuangan kita semua untuk generasi yang akan datang. Adalah perjuangan kita menegakkan nilai-nilai moral agama. Tutup TPL untuk Sumatera Utara yang lestari, untuk Indonesia yang makin lestari. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Sumatera Utara. Nama saya adalah Hening Parlan. Saya koordinator Green Faith Indonesia, sebuah organisasi lintas agama yang bersinergi dari 11 negara, dan saya adalah koordinator di Indonesia. Green Faith Indonesia mempunyai tujuan atau misi untuk mewujudkan kelompok-kelompok agama dari berbagai agama apapun yang ada di dunia bekerja bersama-sama untuk konteks lingkungan. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana hak-hak rakyat bisa terwujud, bagaimana nilai-nilai agama menjadi basis gerakan, dan bagaimana kita bersinergi satu agama dengan agama yang lain untuk mencapai tujuan. Ya, agama dan lingkungan dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Agama mewujudkan atau memberikan kita satu panduan agar kita semua beribadah, agar kita semua melakukan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh Tuhan dan juga dari suri teladan Rasulullah Muhammad, di mana kita semua akan mengikuti ajaran-ajarannya. Ajaran Islam bermula dari tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, di mana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi sebagai suri teladan. Dari esensi itu, maka ketika kita mempercayai Allah, kita berarti akan mengikuti apa-apa yang menjadi perintah Allah dan juga mengikuti segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk mengikuti suri teladan dari Rasulullah. Dari keseluruhan itu, tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa kita bisa merusak bumi, kita bisa melakukan eksploitasi bumi. Yang terjadi adalah sebaliknya, kita diminta untuk berkasih sayang kepada sesama, termasuk kepada bumi. Kita mencintai bumi sebagaimana kita mencintai ibu kita, dan kita memuliakan bumi kita. Jadi ada beberapa kegiatan yang menurut saya sangat pas di akhir-akhir ini, karena kalau kita sebutkan dari awal cukup banyak. Yang pertama diantaranya adalah kita semua melakukan kampanye tentang transisi energi berkeadilan. Kenapa transisi energi berkeadilan? Karena kita menyadari bahwa saat ini kita semua menggunakan energi-energi fosil atau energi-energi yang kotor, sehingga kita harus bertransisi atau dalam bahasa agamanya harus berhijrah kepada energi-energi surga atau energi-energi yang bukan berasal dari energi fosil, seperti energi dari cahaya matahari yaitu solar panel, energi air maupun energi angin. Program yang terkait di sini ada namanya 1000 cahaya. Artinya kita berinisiasi agar jangan mengutuk kegelapan, mari kita menjadi cahaya dengan melakukan edukasi terhadap umat Islam dan kaum yang lain dengan namanya fikih transisi energi, di mana nilai-nilai energi itu didasarkan pada ayat-ayat Allah dan itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditauladani dari Rasulullah. Jadi kita memulai dari situ, kemudian kita membangun solar panel di sekolah, masjid, kita juga melakukan kegiatan pembangunan solar panel di rumah sakit. Itu yang pertama. Kita juga mempunyai program bernama Eko Bhinneka Muhammadiyah, yaitu program lintas agama untuk kaum muda, anak-anak muda yang saat ini bekerja di 4 lokasi, di Pontianak, kemudian di Solo, Ternate, dan juga ada di Banyuwangi. Kemudian program ini adalah program-program yang mendedikasikan dirinya
untuk program lintas agama, lingkungan dan anak muda. Mereka kegiatannya ada bersih pantai, ada advokasi, ada kegiatan lingkungan lainnya. Yang ketiga ada SMILE, yaitu Strengthening Multi-Faith Initiative Through Ecofeminism, yaitu kegiatan yang melakukan kegiatan dengan pendekatan ekofeminisme untuk memproteksi lingkungan dan keadilan iklim. Jadi pendekatan ini sangat baik menurut saya. Dan yang terakhir adalah Green Ability. Green Ability ini adalah program di mana kita bekerja untuk dua hal, yaitu untuk kaum difabel, saudara-saudara kita yang difabel, dan yang kedua untuk konservasi. Sehingga itu adalah beberapa contoh yang dilakukan di Muhammadiyah untuk kegiatan bukan hanya Muhammadiyah tapi juga Aisyah, juga Nasyiatul Aisyah, IMM dan juga IPM. Tentu saja bisa. Kaum muda semuanya jadilah anak-anak yang paling depan dalam memperjuangkan lingkungan. Kalian semua adalah anak-anak muda yang sekarang punya basis pengetahuan, punya kemudahan informasi dan teknologi, dan jadikan iman sebagai pangkal yang sangat dalam, yang ini menginspirasi kawan-kawan muda menjadi ruang agar ini menjadi spirit gerakan. Kalau iman itu menjadi spirit gerakan, maka gerakan kawan-kawan akan lebih cepat, dan apalagi kalau bisa lintas agama. Ini akan menjadi sangat baik. Jadi kaum muda lintas agama, mari terus meletakkan agama sebagai spirit gerakan untuk melindungi lingkungan. Caranya banyak sekali. Mulai dari hal-hal yang itu menyenangkan, seperti gerakan makan dengan lebih makanan-makanan lokal, sangat menyenangkan. Kemudian gerakan untuk menggunakan baju yang lama diperbaharui kembali, gerakan untuk pengelolaan sampah dalam transisi energi, sampai pada gerakan-gerakan advokasi seperti mendukung bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara misalnya untuk tolak Toba TPL, Toba Lestari, yang dulu sebenarnya sudah kita pikir sudah berhenti, ternyata ada lagi. Jadi perjuangan ada di banyak tempat. Kaum muda harus menjadi kaum yang terdepan dan letakkan iman sebagai pangkal dari gerakan itu. Benar, saya mengajak kepada saudara-saudara lintas agama yang ada di Sumatera Utara agar coba merefleksikan diri bahwa apa yang terjadi di Sumatera Utara, terutama jumlah bencana yang semakin tinggi, ada kelompok miskin yang juga semakin meluas, ada mereka yang terdampak karena lingkungan, dan ada banyak sekali aksi yang semuanya memprotes. Tentu saja ini harus dikembalikan, direfleksikan bahwa umat perlu berurusan dengan para pimpinannya, terutama dari pimpinan agama. Para pemimpin agama adalah garda atau tameng moral dari mereka. Kalau ada keserakahan dari oligarki, kalau ada ketidakadilan dari mereka-mereka yang melakukan kegiatan yang tidak adil dari siapapun, maka kelompok agama harus bersatu padu untuk membantu rakyat. Dan disinilah tidak boleh ada jarak antara pimpinan agama dengan komunitas, tidak boleh ada jarak antara pimpinan agama dengan masyarakat. Mari bersama-sama dari agama apapun dan juga dari penghayat kepercayaan atau agama-agama lokal bersatu padu, karena bumi kita adalah satu dan satu untuk semua. Terima kasih semuanya, kelompok lintas agama, kaum lintas agama yang ada di Sumatera Utara, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga dari saudara-saudara penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Mari semua bersatu padu untuk bersama rakyat yang saat ini sedang melakukan perlawanan. Tutup TPL. Berjuang tutup TPL adalah perjuangan kita semua untuk generasi yang akan datang. Adalah perjuangan kita menegakkan nilai-nilai moral agama. Tutup TPL untuk Sumatera Utara yang lestari, untuk Indonesia yang makin lestari.